syukurillah. Siapa yang dia tidak tahu terima kasih kepada orang lain, maka sejatinya dia pun juga tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diajarkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau bersabda, "Man suni'a ilaihi ma'ruf, faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan, faqad ablagha fitnah." Yang artinya adalah barang siapa yang dia itu diberikan kebaikan, ditolong, dibantu, diberikan solusi ketika terjadi masalah dan lain sebagainya yang kita anggap sebagai kebaikan dalam agama kita dan juga kehidupan kita, maka kita yang mendapatkan bantuan tersebut hendaknya kita mengucapkan kepada orang yang membantu kita. Bagaimana ucapannya? Diajarkan oleh Rasulullah, jazakallahu khair, yang artinya mudah-mudahan Allah membalasmu akan kebaikan. Maka ikhwan rahimakumullah, dilanjut lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimat doa jazakallahu khairan itu sudah paling bagusnya rasa terima kasih kita kepada orang tersebut. Pertanyaan lagi, bagaimana kalau kita mengucapkan terima kasih dalam bentuk bahasa kita masing-masing atau bahasa daerah? Bagaimana hukum? Apakah boleh ataukah tidak boleh? Maka jawabannya adalah boleh. Silahkan untuk Anda mengucapkan terima kasih dengan berbagai macam bahasa daerah masing-masing. Namun perlu diingat bahwasanya hendaknya utamakan sunnah Nabi kita, baru kemudian diikuti dengan bahasa daerah kita. Mudah-mudahan semuanya akan didapatkan oleh kita, tentunya mendapatkan pahala karena mengikuti sunnah Rasulullah, dan juga kemudian kita berterima kasih kepada orang yang memang mereka itu hanya pahamnya matur suwun, terima kasih dan lain sebagainya. Tidak mengapa ikhlas. Kemudian yang ketiga ikhlas, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yakni dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-172 insyaallah. Di ujung ayat itu Allah taala berfirman, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, bersyukurlah kamu sekalian jika kamu mengaku beribadah kepada Allah taala. Artinya, bagian dari ibadah kepada Allah taala adalah yakni hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diambil pelajaran, kalau kita mau bersyukur kepada Allah, maka gunakan kenikmatan itu untuk beribadah, bukan untuk bermaksiat terhadap Allah dan juga Rasul. Allah berikan kesehatan, gunakan itu untuk ibadah. Allah berikan kelebihan dari cukup tentang masalah ekonomi, gunakan itu untuk fisabilillah, gunakan itu untuk kebaikan. Jangan digunakan untuk berfoya-foya. Apalagi ya rahimakumullah, banyak di antara saudara kita yang di luar sana, mungkin ada sebagian yang ada di sini merasa kesulitan dan saat ini dalam kesulitan. Bagaimana begitu luar biasanya fitnah ataupun dampak daripada wabah. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, gunakan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita tarik untuk diri kita. Kita sebagai orang tua memiliki seorang anak, kita memiliki standar untuk membelikan jajan atau misalnya hal-hal yang konsumtif. Kita berikan itu untuk anak kita uang. Kita harapkan dengan uang tersebut, uang saku itu digunakan untuk kemaslahatan anak kita. Namun ternyata ternyata si anak ini kemudian dia membelanjakan uang sakunya bukan untuk kebaikan, tapi justru untuk membahayakan dirinya atau bahkan merugikan orang lain. Bagaimana perasaan kita? Apakah kita kemudian tidak kecewa? Apakah kemudian kita tidak marah? Itu pun juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menuntut untuk kita timbal balik. Kita hanya dituntut untuk bersyukur kepada Allah taala, gunakan itu apa yang disanoni oleh Allah taala untuk kebaikan, dan itu pun kebaikannya akan kembali kepada Allah dan akan kembali kepada manusia dan tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengucapkan ini dengan dalil. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman di dalam hadis qudsi, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an." Seandainya dari generasi pertama Nabi Allah Adam alaihi salam ditarik sampai generasi akhir zaman, dikumpulkan menjadi satu, kompak untuk beribadah dan juga bertakwa kepada Allah selayaknya satu hati dalam seseorang itu,
maka itu pun tidak mempengaruhi mazadala fi mulki syai'an, tidak menambah sedikit pun juga akan kekuasaan Allah Ta'ala, nggak pengaruh. Sebaliknya, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Seandainya semuanya dari generasi manusia dan juga jin mereka bersatu padu untuk tidak mau bertakwa kepada Allah Ta'ala, mereka mau mengkufuri Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ma naqasa dzalika min mulki syai'an, enggak merugi belas Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berpengaruh, tidak mengurangi akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhlas, setiap perintah yang Allah perintahkan kepada kita sebenarnya itu bukan Allah yang butuh, justru kita yang butuh, karena manfaatnya bisa kita nikmati entah di dunia ini maupun di akhirat nanti. Itu yang perlu kita garis bawahi dan kita harus tebalkan, bahwa kita camkan setiap syariat itu untuk kepentingan dan juga kemanfaatan diri kita sendiri, bukan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ihnas rahimakumullah, rasa syukur yang ketiga, yang keempat adalah yakni mari kita tengok ayat yang difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam Quran surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha ayat yang ke-11 atau ayat yang terakhir, Allah Ta'ala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan adapun dengan kenikmatan pemeliharamu fahaddits, maka tampakkan atau tunjukkan. Ayat ini bukan untuk mengajarkan kita untuk pamer, bukan untuk menunjukkan loh ini loh saya, loh ini loh saya, loh ini loh saya, bukan. Sekali lagi, bukan untuk pamer. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits adalah ayat yang mengajarkan kepada kita untuk memberikan kebaikan apa yang telah kita dapatkan. Allah berikan rezeki lebih dari cukup, jangan lupa diciprati orang-orang yang di sekitar kita, apalagi orang-orang yang mereka sangat membutuhkan seperti zaman sekarang ini. Di saat orang diberikan kelebihan ilmu, diminta tolong untuk menyampaikan sebagian ilmunya, maka jangan segan-segan untuk menyampaikan ilmunya, jangan pelit-pelit untuk membagikan ilmunya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika masjid ini membutuhkan tenaga, amal soleh atau kerja bakti, jangan segan-segan. Ketika kita merasa tidak ada halangan, kemudian kita pun juga merasa sehat, silakan kita distribusikan, kita alokasikan, kita gunakan tenaga kita untuk kemaslahatan masjid yang kita cintai. Itulah 4 hal yang setidaknya perlu kita perhatikan kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik dan benar. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.